Hai semua, ketemu lagi sama gua Chan. Dengerin musik tuh udah jadi daily routine bagi sebagian besar orang, termasuk gua. Kalau misalnya dengerin musik tuh nggak cuman lagunya aja yang harus enak, tapi kualitas suaranya juga harus enak, biar kita bisa dapet feel-nya. Ngomongin kualitas suara berarti yang paling mempengaruhi adalah alat yang kita pakai buat dengerin musik itu sendiri. Misalnya speaker, headset, ataupun TWS. Kalau misalnya gue sendiri sih gue lebih suka pakai TWS karena gue orangnya banyak jalan-jalan. Nah hari ini gue dikirimin TWS sama brand yang udah terkenal banget di bidang audio, yaitu Shure. Dan perkenalkan ini adalah Shure Aonic Free Sound Isolating Earphones. Sure, brand ini emang udah terkenal di bidang audio. 2 tahun lalu bahkan brand ini bekerja sama dengan musisi ternama yaitu Adam Levine. Pasti pada tahu lah ya Adam Levine dari Maroon 5. Kalau misalnya musisi ternama udah mau bekerja sama sebuah brand, terutama di brand audio, berarti brand ini tuh udah bisa dipercaya. Kita mulai dari unboxingnya dulu. Boxnya ini lucu, bentuknya bulat, beda sama box TWS-TWS lain pada umumnya. Kita coba buka, di dalamnya kita langsung disambut dengan buku panduan Quick Start Guide. Terus di bawahnya ada TWS-nya. Terus ini ternyata bisa dibuka lagi. Di bawahnya ini ada buds tambahan dan kabel USB-A to USB-C untuk charging dan ada user manualnya. Isi dalam boxnya ya kurang lebih sama, standar lah, sama kayak TWS-TWS lain pada umumnya. Oke, kita sekarang mulai bahas dari casingnya. Casingnya ini cukup gede, ada logo Shure yang di-emboss di atasnya. Ya desainnya kelihatan biasa-biasa aja. Build quality-nya menggunakan plastik tapi tetap solid dan gak berasa ringkih. Masuk ke earbuds-nya ini juga gede, kayak kecoa ya bentuknya. Desainnya ini gak terlalu modern, malah ngingetin gue sama earbuds zaman-zaman dulu di tahun 2014-an. Yang dipakai sama bisnismen gitu. Warna earbuds-nya ini sebenarnya ada 2 pilihan, yang satu Crimson Red dan Graphite yang gue pegang sekarang ini. Nah kalau gue lebih suka yang Graphite karena finishingnya ini matte. Sedangkan kalau yang Crimson Red ini dia finishingnya mirror, jadi rawan nempel sidik jari. Tapi menurut gue kalaupun kalian mau beli yang warna Crimson Red ya nggak apa-apa juga, karena kita nggak akan sering-sering nyentuh bagian faceplate-nya. Kenapa kita nggak akan sering nyentuh bagian faceplate-nya? Karena untuk kontrol earbuds-nya seperti pause musik, angkat telepon, pairing, dan lain-lain, kita nggak pakai touch control, tapi kita pakai button control yang ada di bagian atas TWS-nya. Untuk ngeluarin earbuds-nya dari casing-nya juga kita nggak perlu nyentuh faceplate-nya. Kita lanjut, di earbuds-nya ini ada LED indikator 2 warna, yaitu merah dan biru. Untuk tanda-tanda indikator selengkapnya ada di buku panduan, karena bakal terlalu panjang ya kalau gue jelasin satu persatu. Untuk build quality-nya dia sama, pakai rangka plastik. Jadinya biarpun ukurannya besar dia tetap ringan. Sekarang kita masuk ke feel pakai earbuds-nya. Sesuai namanya, True Wireless Sound Isolating Earphones, earbuds-nya ini memiliki fitur Active Noise Cancelling. Yang menurut gue ini wajib ada di setiap TWS. Karena kadang kita butuh fokus. Nah kalau misalnya kita butuh fokus, kita harus nge-cancel suara-suara dari luar. Nah tapi kadang juga kalau misalnya kita pakai pas lagi di jalan, kita perlu dengar suara-suara klakson dan rambu-rambu lalu lintas. Makanya kata gue Active Noise Cancelling ini adalah fitur yang wajib ada di setiap TWS. Untuk ngatur Active Noise Cancellingnya juga gampang. Kita tinggal neken 2 kali, terserah mau di bagian kiri atau kanan earbudsnya. Atau kita juga bisa download aplikasi Shure Plus Play dan kita bisa atur noise controlnya di aplikasi itu. Nah, aplikasinya ini ada fitur yang namanya Pause Plus. Pause Plus ini ketika dinyalakan fungsinya ini bakal nge-switch on off environment mode. Contohnya gini, misalnya kita lagi dengerin lagu. Terus kita pencet sekali buat nge-pause lagunya. Nah pas kita ke-pause lagunya dia bakal langsung nge-switch dari noise cancelling mode jadi environment mode. Jadi kalau misalnya kita dipanggil orang kita nggak usah susah-susah ngelepas earbudsnya buat ngedengar suara orang lain. Ngomongin soal environment mode, environment noise-nya ini bisa kita atur volumenya. Kalau misalnya kita fullin tuh rasanya kayak kita nggak pakai earphone. Kita bisa dengar suara sekitar dengan lebih jelas malah. Kalau untuk dengar lagu, nonton film, dia suaranya jujur mantep banget. Karakter suaranya ini V-shape. Buat yang nggak tahu, V-shape tuh artinya suaranya ini cenderung kuat atau bisa dibilang dominan di bagian bass dan treble-nya. Jadi lebih power di kedua bagian ini. Beda lagi dengan balance. Kalau misalnya balance tuh dia powernya rata di semua bagian. Suaranya ini cukup detail, presisi juga, dan gue nggak tahu lagi sih mau ngomong apa lagi. Karena ini keren banget suaranya. Tapi memang seharusnya suaranya ini enak. Karena di iklannya dia bilang TWS Shure ini for those who make music and everyone who move to it. Dan iya, dia emang enak banget buat dipakai dengerin musik. Gue juga ada nyoba pakai Shure Aonic Free ini buat main PUBG M. Kalau misalnya untuk suara detailnya, arah-arah suaranya ini kegambar jelas. Tapi karena TWS ini bukan TWS gaming,
Latensinya ya berasa banget. Gua nggak menyarankan buat pakai TWS ini buat kalian-kalian yang ngegamenya kompetitif. Tapi kalau misalnya kalian cuman casual gamer aja, ya masih oke-oke aja, masih enak kok dipakai. Terakhir kalau misalnya kalian tuh orangnya lebih suka sama sound yang lebih ngebass, atau misalnya treble-nya yang lebih dominan, kalian bisa setting juga dari aplikasi Shure Play-nya. Kalian tinggal masuk aja ke menu equalizer, terus di sana udah ada beberapa sound preset yang bisa kalian pilih. Atau kalian bisa juga atur manual. Oke, paling segini aja review dari Shure Aonic Free True Wireless Sound Isolating Earphones. Buat kalian yang tertarik buat beli, linknya bakal kita taruh di deskripsi. Untuk harganya dia ada di 3.750.000. Kekurangannya menurut gue kalau misalnya di harga segini, harusnya dia ada fitur-fitur seperti ear detection. Tapi ternyata malah nggak ada. Terus untuk budsnya ini lebih gampang nempel kotoran, karena budsnya ini bahannya dari foam. Ya sebenarnya TWS-TWS lain juga nempel sih sama kotoran telinga, cuman yang ini tuh gampang banget nempel. Tapi overall kalau dari kualitas suara dia udah enak banget. Dengerin musik enak, nonton film juga enak. Terus aplikasinya juga udah lengkap. Kalau misalnya kita mau atur bassnya, mau atur treble-nya, atau kita mau atur-atur sendiri, dia udah sediain semua. Terus untuk active noise cancellingnya ini juga udah mantep. Kalau misalnya kita nyalain noise cancelling mode, dia bener-bener kedap. Kalau misalnya kita pengen environment mode, kita bener-bener bisa dengerin suara dari luar dengan jelas. Jadi udah mantep banget TWS ini. Cuman untuk harganya ini menurut gua agak terlalu mahal ya. Tapi mungkin karena dia udah punya nama, jadi dia berani patok di harga yang mahal. Menurut kalian gimana tentang TWS harga 3,7 juta ini? Kalian tulis ya di kolom komentar. Kalau kalian misalnya mau nambahin atau ngerevisi penjelasan gue, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue Chan dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.